Oke, kali ini kita akan belajar terkait sales forecasting atau peramalan penjualan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan peramalan? Peramalan atau forecasting adalah sebuah aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Nah, dalam pengertian lain, jadi forecasting atau peramalan ini adalah teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa yang akan datang atau pada masa depan dengan menggunakan referensi data-data pada masa lalu. Nah, dalam contoh kali ini saya akan mengajarkan metode yang kuantitatif, begitu ya. Baik, ada sebuah kasus. Jadi kasusnya adalah tabel 1. Nah, tabel 1 menunjukkan data penjualan, ini tabel 1 ya. Menunjukkan data penjualan unit mobil perusahaan Rovi Antonio tahun 2008 sampai 2021. Berdasarkan data pada tabel 1, hitunglah prediksi barang yang akan terjual pada tahun 2022. Nah, jadi tahun atau X penjualan mobil atau penjualan yaitu Y itu tahunnya dari 2008 sampai 2021. Kemudian tahun 2008 ini sudah terjadi penjualan sebesar 15. Dan seterusnya tahun 2021 sudah terjadi penjualan sebesar 80. Dan kita diminta untuk memprediksi berapa kira-kira penjualan yang akan terjadi atau permintaan mobil yang akan terjadi di tahun 2022. Perkiraan ini atau prediksi ini menjadi penting dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan mengambil atau memutuskan suatu kebijakan yang efisien. Misal dalam kasus ini adalah penjualan mobil. Kenapa harus diprediksi? Karena perusahaan harus melakukan produksi di tahun 2022. Nah, kalau kita menggunakan data histori dengan metode yang ilmiah, kemudian ditemukan angka tertentu di tahun 2022 ini, nah, maka perusahaan dapat mengacu ke angka tersebut. Jika tidak menggunakan metode yang ilmiah, maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam memproduksi. Misalkan, bisa saja produksinya berlebih, begitu ya, sehingga mungkin tidak laku. Kemudian bisa saja produksinya kurang, sehingga konsumen kecewa karena barang yang diinginkan tidak ada di pasaran. Sehingga harus dilakukan prediksi secara atau menggunakan metode ilmiah. Nah, metode-metode ini banyak sekali, tapi dalam latihan kita pada kesempatan kali ini kita hanya menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah metode metode garis linier secara bebas atau freehand method. Yang kedua adalah metode setengah rata-rata atau semi-average method. Dan metode yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Dan masing-masing metode ini datanya sudah saya sajikan, cara perhitungannya sudah saya sajikan di sheet-nya masing-masing. Oke, kita langsung ke sheet yang pertama atau metode pertama, yaitu freehand method. Di sini saya scroll dulu ke atas. Jadi ini adalah kasus yang tadi ya. Jadi data yang tadi yang di sheet kasus ini sudah saya pindah ke sini. Saya sudah pindah ke sini. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan persamaan tren, yaitu Y sama dengan A plus BX. Oke, sekarang kita masuk ke praktiknya. Ada 3 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama, langkah kedua,
dan langkah ketiga. Hanya 3 langkah, mudah sekali. Di langkah pertama, itu kita diminta untuk menentukan 2 tahun yang akan kita jadikan sebagai tahun dasar. Dari data yang ada, dari data ini kita harus menentukan dulu 2 tahun sebagai tahun dasar. Contoh pada kasus kita, misalkan kita menentukan tahunnya tahun 2009 dan 2020 sebagai tahun dasar. Jadi langsung saja kita praktekkan. Jadi ini saya kosongkan terlebih dahulu agar teman-teman nanti bisa mengikuti di rumah dari awal ya. Saya kosongkan terlebih dahulu. Abaikan dulu langkah 2 dan langkah 3, fokus ke langkah 1. Tahun, ini kita klik sama dengan. Kemudian kita scroll ke atas, kemudian kita klik 2008-nya, kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah. Oke. Selanjutnya, kemudian yang data di atas ini adalah data Y ya. Data Y-nya juga kita pindah atau kita ambil. Ini Y-nya sama dengan 15. Klik 15-nya, enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisi kolom X. Jadi di langkah pertama ini kita harus menyiapkan kolom tahun, kemudian kolom X dan kolom Y. Kolom tahunnya sudah kita isi, Y-nya pun kita sudah isi sesuai dengan data perusahaan itu, tapi kolom X-nya belum ada. Nah, kolom X ini adalah urutan tahun. Jadi kolom X ini adalah urutan tahun. Jadi karena datanya diawali dengan tahun 2008, maka tahun 2008 ini adalah tahun pertama, begitu ya. 2009 tahun kedua, 2010 tahun ketiga, dan seterusnya. Kita isi terlebih dahulu. Oke. Jadi, X ini adalah urutan tahunnya. Jadi, dari tahun 1, kedua, ketiga, sampai tahun ke-14. Gitu ya. 2021 adalah tahun ke-14. Tahun kan kita diminta untuk mencari tahun 2022. Berarti tahun 2022 nanti adalah tahun ke-15. Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya adalah kita tentukan. Jadi contohnya kita tentukan tahun dasar yang pertama adalah tahun 2009. Dan tahun dasar yang kedua adalah tahun 2020. Kenapa kita harus menentukan 2 tahun dasar? Karena data di tahun ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan yang nanti ada di tahap kedua. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya. Y-nya sama dengan, jadi Y tahun 2019 ini adalah, ini sama dengan 17. X-nya sama dengan 2. Kemudian, tahun 2020, Y-nya sama dengan 73, X-nya sama dengan 13. Selanjutnya, kita sudah memiliki data yang nanti akan kita gunakan di tahap kedua. Kita langsung masuk ke tahap kedua. Gunakan data pada tahap 1 untuk menyelesaikan persamaan. Jadi ini datanya, dan kita akan gunakan untuk persamaan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A plus B X atau B kali X, begitu ya. Nah, ini saya kosongkan terlebih dahulu ya, agar teman-teman mudah memahaminya nanti. Oke, kita ulangi dari awal di sini. Jadi, untuk tahun 2009, kita masukkan di sini. Datanya kita masukkan di sini. Sedangkan tahun 2020 datanya kita masukkan di bawahnya. Oke, sekarang kita tulis Y-nya berapa? Y-nya sama dengan untuk tahun 2009 adalah 17. Gitu ya. Kemudian di sini kita tulis ulang sama dengan kemudian klik tab. Kemudian A-nya tulis A plus kemudian B-nya tulis B saja. Kemudian X-nya berapa? X-nya kita sudah temukan ya.
X-nya adalah 2. X-nya adalah 2. Oke, jadi untuk B kali X ini kan dia satu kesatuan nih. Jadi A plus BX begitu ya. Nah, kita tulis pada umumnya saja. Jadi kita balik tidak apa-apa. Misalkan di sini X-nya kita tulis di sini. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Kita tulis 2 di sini. Sama dengan X-nya 2 ya. Ini X-nya 2, kita enter. Sedangkan B-nya tetap B, tapi kita pindah di sini. B-nya di sini. Tuh. Jadi 2B. Oke. Kemudian kita masukkan tahun 2020. Di sini tahun 2020 sama dengan Y-nya adalah 73. Kemudian klik tab sama dengan tab A, tab lagi, plus tab lagi. Kemudian X-nya berapa tadi? X-nya adalah sama dengan 13. Jadi ini kita balik juga ya. Kemudian B-nya kita tulis B. Oke, jadi kita sudah dapatkan. Nah, teman-teman, karena ada dari dua persamaan ini, kita sudah memiliki apa namanya, di persamaan 1 dan persamaan 2 ada item yang sama, yaitu A. Ini A sama ya. Nah, sehingga jika sudah ada yang sama, maka kita lakukan dengan metode eliminasi saja, yaitu dikurangkan. Nah, jadi langsung saja kita kurangkan persamaan yang di atas dengan persamaan yang di bawah. Jadi ini sama dengan 17 dikurang atau minus 73. Kemudian kita klik tab sama dengan kita tulis alfa plus sama dengan di sini 2 dikurang 13. Kita klik tab lagi, di sini B. Oke. Jadi kita sudah dapatkan di sini 0 ya, sorry, di sini 0. Jadi A dikurang A begitu ya, jadi 0 hasilnya. Hilang. Kemudian sedangkan 2B dikurang 13B, ini satu kesatuan ya, 2B dikurang 13B sama dengan minus 11B. Oke, langkah selanjutnya adalah sebentar. Kenapa saya menuliskan manual satu persatu seperti ini? Nah, itu untuk memudahkan atau memberi pemahaman lebih kepada teman-teman bagaimana alur mencari angka-angkanya atau menyusun angka-angkanya ya. Gitu. Jadi ini seperti kita mencari manual, seperti kita menulis di kertas begitu, jadi satu persatu. Nah, ini saya buat seperti ini untuk memudahkan teman-teman memahami alurnya. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, mencari nilai B. Mencari nilai B dari hasil di atas. Jadi dari hasil ini, kemudian kita akan cari nilai B-nya. Ini nilai B-nya kan belum diketahui. Jadi kita ditulis di sini ya. Oke. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi kita kan cari nilai B. Ini kan dia perkalian 11 kali B ini kan. 11 kali B. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah minus 11-nya itu kita pindah ruas ke kiri, ke samping kiri tanda plus gitu ya. Pindah ruas ke kiri menjadi pembagi di sini ya. Sehingga B adalah minus 56 dibagi minus 11. Oke, ini saya hapus dulu. Saya ulangi dari awal agar teman-teman memahami. Jadi kita cari B. B sama dengan apa namanya? Ini ya. Sama dengan minus 56. Jadi kita ambil datanya. Jadi kita tulis sama dengan kita klik 56. Kita ambil datanya di sini. Kemudian ini juga sama dengan kita ambil data yang minus 11 ini di sini. Oke, selanjutnya kita bagi. Ini sama dengan minus 56 dibagi minus 11. Maka hasilnya adalah B 5,96. B sama dengan 5,09, sorry. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari nilai A dengan cara memasukkan nilai B ke dalam salah satu persamaan yang ada di atas ini.
Jadi kita pilih saja salah satu, kemudian kita masukkan nilai B-nya, nanti akan ketemu nilai A-nya. Oke, kalau kita cari satu persatu seperti ini. Jadi, misalkan kita gunakan persamaan yang di atas. Nah, ini persamaan yang di atas ya. 17 sama dengan A plus 2 plus B. Sorry, 17 sama dengan A plus 2B, begitu. Yang harus kita lakukan adalah kita salin dulu, kita pindahkan. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu ya, agar mudah dipahami. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, gini saja. Jadi sama dengan kita pakai ini ya, persamaan yang ini 17. Kemudian kita tab sama dengan, kemudian kita tulis di sini tulis A gitu ya. Kemudian plus tulis di sini adalah 2 begitu. Kemudian di sini adalah B. Di sini adalah B. Atau dengan kata lain ini adalah kali B begitu ya. Jadi 17 sama dengan A plus 2B atau 2 kali B. Nah, kemudian kita masukkan nih nilai B ini ke dalam B yang ada di sini. Jadi sama dengan, kita tulis lagi sama dengan, ambil data yang di atas ini, kemudian di sini sama dengan tab A, kemudian plus, klik tab lagi agar berpindah selnya. Di sini 2, begitu. Kemudian di sini kali nih ya. Kemudian di sini B. Oh sorry, ini bukan B lagi. Berarti di sini adalah nilai B-nya yang tadi kita temukan. Berarti di sini adalah sama dengan, kita klik ini, angka 5,09. Oke, jadi B-nya 5,09. Nah, selanjutnya adalah kita langsung saja cari. Jadi di sini kan 2 dikali 5,09. Nah, ini dia kalau manual ini dikalikan terlebih dahulu. Setelah itu dia pindah ruas ke kiri, ke samping kiri sama dengan. Berarti kalau pindah ruas awalnya dia plus menjadi minus. Jadi A adalah 17 dikurang minus 2 hasil perkalian ini. Hasil perkalian 2 kali 5, 0,09. Nah, langsung saja ya kita cari. Jadi A sama dengan, kita tab, kita ketik, klik tab, kemudian ini sama dengan, jadi 17 gitu ya, dikurang buka kurung 2 dikali 5,09 gitu. Kenapa ini minus? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi 2 dikali 5,09 awalnya kan tandanya plus. Tandanya di sini plus kan tadi. Nah, karena dia berpindah ruas ke kiri menjadi minus gitu. Sedangkan 17-nya atau J46 ini tetap plus. Kemudian kita klik enter. Maka didapatkan nilai A-nya adalah 6,52. Sorry, 6,82. Oke, sehingga diperoleh, ini kita tulis lagi ya. Sehingga diperoleh nilai B-nya sama dengan, ini kita tulis, B-nya sama dengan, kita klik ini 50,9, kemudian A-nya 6,82. Oke. Selanjutnya adalah, karena kita sudah mendapatkan nilai B dan nilai A, maka nilai B dan nilai A ini kita masukkan ke persamaan yang Y sama dengan A plus BX. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, ini berubah menjadi Y aksen ya. Jadi Y aksen sama dengan 682. 682 ini adalah nilai A. Kemudian plus. Kemudian 5,09 ini adalah nilai B. Kemudian dikali. Nah, kali dengan X. Ini kan BX ini B kali X ya. Jadi 5,09 X. 5,09 kali X. Gitu. Oke. Saya tulis ulang saja biar teman-teman lebih paham. Jadi dari persamaan ini kita turunkan di bawah ini. Y aksen sama dengan sini ya. Klik tab. Kemudian sama dengan apa? A-nya berapa? A-nya sama dengan ini ya. 6,82
kita klik tab lagi agar berpindah selnya. Kemudian di sini plus, klik tab lagi, B-nya berapa? B-nya sama dengan kita ambil data ini 5,09. Kita klik tab lagi, kemudian di sini kali ya. Kemudian klik tab lagi, kemudian di sini X. Oke. Jadi sudah kita dapatkan persamaan ini, dan persamaan ini akan kita gunakan untuk meramalkan penjualan di tahun 2022. Oke, masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah kita mencari prediksi penjualan yang akan terjadi di tahun 2022. Kita harus memiliki atau membuat tabel terlebih dahulu. Jadi tabel yang ini, tabel di tahap 1, itu kita pindah ke tahap 3, plus kita tambah Y action di sini. Jadi di sini kan ada Y action. Y ini adalah nilai realnya, nilai penjualan realnya. Jadi 2008 itu ya sudah real terjadi penjualan sebesar 15 gitu. Nah, sedangkan Y ramalannya berapa gitu. Nah, Y ramalan ini kita akan cari untuk tahun 2022 dan bisa juga untuk tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Oke, karena kita akan mencari tahun 2022, maka cukup kita cari tahun 2022 saja terlebih dahulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita mulai dari awal ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah kemudian jangan lupa kita buat di sini tahun, kemudian X, Y action. Nah, tahunnya sama dengan kita klik ini saja. Klik enter, kemudian X-nya kita ambil data dari sini, kemudian Y-nya sama dengan ambil data dari sini, ya. Jadi data di sini sama dengan data di sini, seperti itulah definisinya, karena kita pakai sama dengan ya. Oke, kemudian kita drag dulu ini ke bawah, kita drag ke bawah sampai dia tahun 2021, oke ya. Kita sudah pindahkan data ini ke sini atau kita copy. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai Y action-nya atau prediksi penjualannya. Ini prediksi penjualannya. Nah, kalau menggunakan cara satu persatu, maka dapat saya jelaskan di bagian yang sini. Di bagian yang sini, jadi ada dua caranya, gitu ya. Saya gunakan persamaan di sini, saya tulis ulang di sini, itu untuk mempermudah pemahaman teman-teman dalam mencarinya. Sebenarnya bisa saja nanti langsung ditulis di sini menggunakan rumus. Tapi tahap pertama saya jelaskan dulu yang seperti ini ya. Oke, baik. Jadi dari persamaan yang sudah kita dapatkan di tahap kedua, itu kita masukkan ke sini, kita pindah ke sini terlebih dahulu ya. Kita pindah ke sini, jadi Y action sama dengan 6,818. Ini kita perkecil saja ya. Jadi 2, di belakang angka. Jadi 6,82. Nah, kemudian setelah kita pindahkan, ini saya delete terlebih dahulu agar memudahkan teman-teman nanti memahaminya. Jadi data ini kita tulis ulang di sini. Di atas ini ya, kita tulis ulang. Selanjutnya kita akan cari. Jadi langsung saja Y action. Di sini sama dengan, oke, sorry, laptopnya lowbat. Oke, saya lanjutkan. Di sini, oke, saya ulangi ya, saya hapus terlebih dahulu. Jadi setelah kita pindahkan persamaan ini ke sini, maka kita akan cari prediksi penjualan tahun 2022. Oke ya, jadi di sini kita tulis ulang sama dengan, oke, sorry. Ini Y action, kemudian di sini sama dengan klik tab, kemudian data ini kita pindahkan ke bawah atau kita copy ke bawah sama dengan klik data yang di atas ini. Kemudian di sini kita tulis plus. Kemudian data yang 5,9 ini kita juga kopikan di sini. Kemudian di sini X.
Ini X ya, atau perkalian ya. Ini perkalian bukan X ya, ini perkalian. Yang ini adalah perkalian, sedangkan yang ini adalah X. Nah, nilai X-nya kita diminta mencari tahun yang keberapa, gitu ya. Kita akan memprediksi tahun keberapa, maka kita harus tahu dulu urutan tahun tersebut. Nah, karena kita diminta mencari tahun 2022, maka di sini kita tulis 2022 ya, 2022. Nah, berarti 2022 ini urutan tahunnya adalah urutan tahun ke-15. Berarti tinggal kita tulis di sini 15. Berarti karena kita ingin mencari atau memprediksi penjualan di tahun 2022, berarti Y action ini adalah untuk 2022, maka X-nya pun adalah X tahun 2022. Nah, X-nya tahun 2022 ini berapa? Kita lihat saja di sini. Ini X tahun 2022, ini 15. Berarti X ini adalah 15. Begitu? Oke ya. Setelah kita ketemu, berarti langsung saja kita cari. Y action sama dengan di sini 6,82 plus 5,09 dikali 15. Jadi sama dengan 6,82 ini. Kemudian kita kasih plus. Kemudian buka kurung. Ini kita tulis atau kita klik 0,9-nya dikali dengan 15 gitu ya. Mengapa sih harus dalam kurung? Karena tadi A plus BX. Jadi ini A, kemudian ini BX. Jadi BX ini satu kesatuan ya. Jadi dalam kurung, BX yang dalam kurung begitu. Oke, kita enter, maka kita dapatkan nilai Y tahun 2022. Ini Y tahun 2022 ya. Oke, saya kasih keterangan lagi saja. Nah, ini saya kasih panah ya. Oke. Jadi Y atau prediksi penjualan mobil yang akan terjadi tahun 2022 adalah sebesar 83 unit. Jadi kita bulatkan saja. Jadi oke, 83 unit. Oke ya. Kalau kita ingin mencari tahun 2023 misalkan. Berarti 2023 kan tahunnya tahun ke-16. Nah, kita akan prediksi berapa sih penjualan yang akan terjadi atau permintaan yang diharapkan atau diminta oleh konsumen di tahun 2023 ini berapa mobil begitu ya. Karena ini 16, maka ini tinggal kita ganti saja menjadi 16. X-nya kita ganti menjadi 16. Gitu. Berarti tahun 2023 ini adalah prediksi penjualannya sebesar 88 unit mobil. Kalau tahun 2024 ya berarti ini tahun ke-17. Kemudian X-nya kita ganti saja dengan 17. Nah, maka nilainya 93. Jadi prediksi penjualan yang akan terjadi di tahun 2024 adalah 93. Oke ya. Nah, ini kita balikan dulu ke 15 ya X-nya ya. Tahun 2022 ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan kalau kita cari satu-satu, kita ribet kan. Nah, maka cara kedua adalah kita langsung saja tulis rumusnya di sini. Jadi Y action di sini ya. Ini kan kita nggak tahu nih. Berapa sih prediksi penjualannya begitu kan? Kita nggak tahu di sini. Kita beri tanda tanya ya. Oke, kita rapihkan dulu sebentar. Oke. Nah, kemudian kita tulis saja langsung rumusnya sama dengan tadi kan ini ya, sama dengan 6,82 plus begitu, buka kurung 5,09 gitu ya. Kemudian dikali dengan tahunnya. Nah, ini tahunnya di sini, dikali dengan X. Kali dengan X ya, tahun keberapa? Kita klik di sini. Misalkan kita cari 2022, berarti kita klik di 15 ini. Kita tutup kurung. Nah, karena kita akan mendragnya ke bawah,
maka kita harus mengunci terlebih dahulu. Apa yang kita kunci? Yang kita kunci adalah 6,82 dan 5,09. Cara menguncinya adalah jadi 6,82 ini kan di Y44 nih, di Y44. Jadi di akhir Y44, di ujung Y44 ini kita kursornya kita klik, kemudian kita klik Fn F4 di keyboard, Fn F4 ya, kita klik, maka dia terkunci. Gitu ya. Atau kalau ingin lebih enak lihatnya, lihat saja di atas ini. Nah, di sini ya. Kemudian AA44, ini AA44 ini kan 5,09, ini kita kunci juga. Kita kunci, kita klik di sini, kemudian kita tekan FNF4. Nah, sedangkan X-nya atau S46, S46 ini kan X ya. Ini adalah X. X-nya itu tidak perlu dikunci. Jadi yang 15-nya ini, X-nya ini tidak perlu dikunci karena kita akan drag ke bawah. Kemudian setelah itu kita enter saja, klik enter. Oke. Setelah kita klik enter, kemudian tahun 2022 sudah kita dapatkan nilainya, sedang sekarang kita drag saja ke bawah untuk tahun 2023 dan 2004. Oke. Kemudian kita bulatkan saja ya, kita klik ini, kita blok dulu, kemudian kita klik ini. Kita bulatkan. Oke. Jadi sudah kita dapatkan prediksi tahun 2022 akan terjual, begitu ya, diprediksikan akan terjual sejumlah 83 unit mobil, sedangkan 2023 diprediksikan akan terjual atau permintaannya sebesar 88 unit mobil. Tahun 2024 diperkirakan permintaan dari konsumen adalah sebesar 93 unit mobil begitu. Oke. Ini caranya sangat simpel. Nah, kemudian di sini ada tulisan sebagai dasar perhitungan hasilnya sama. Jadi, kalau kita sudah menentukan, di sini kan kita tentukan tahun 2019 sebagai tahun dasar, di sini tahun 2020 juga sebagai tahun dasar, maka di tahun 2009 ini angka prediksinya mesti sama. Jadi di sini 17, di sini mesti 17 juga. Begitupun dengan ini 2022 gitu ya. 2022 ini kan 73 penjualannya. 2022 ini 73. Ini mesti prediksinya juga 73. Coba kita lihat ya. Ini kita klik dulu, kemudian kita drag ke atas. Oke, kita lihat ya. Tahun 2019 ini sebesar 17. Nah, ini sama ya. Angka angka realnya dengan angka prediksinya sama. Kemudian tahun 2022 juga angka real dan angka prediksinya juga sama. Ini untuk memastikan saja bahwa rumus yang kita gunakan ini sudah tepat gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan tahun dasarnya bukan 2009 dan bukan 2020, misalkan 2008 dan 2021. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Saya sudah menghitungnya. Jika kita menggunakan tahun dasarnya 2008 dan 2021, nah, maka hasilnya adalah 85,00 atau 85 unit kendaraan yang diprediksi diminta oleh konsumen atau akan terjual gitu ya. Jadi tahun 2022 sebesar 85 unit yang diprediksikan akan terjual gitu. Dengan asumsi tahunnya adalah tahun dasarnya 2008 dan 2021. Nah, selanjutnya, Pak, kalau tahunnya berbeda lagi. Nah, ini tahunnya berbeda lagi. Saya scroll ke bawah. Ini tahun 2010, tahun 2021 sebagai dasar perhitungan. Tahun perhitungannya ya. Nah, ternyata hasilnya juga berbeda, teman-teman. Hasilnya 85,46. Oke, jadi jika kita menggunakan freehand method ini, penentuan tahun dasar itu menentukan prediksi
yang berbeda begitu. Menentukan prediksi yang berbeda. Nih, jadi kesimpulannya adalah dari kasus 1 yaitu awal tahunnya 2019 dan tahun akhirnya 2020 tadi yang paling atas nih ya. Ini yang paling atas. Ini di bagian paling atas ini di bagian sini. Ini adalah perhitungan 2009 dan 2020. Sedangkan yang di bawah ini 2008, 2021 dan yang bawahnya lagi 2020 dan 2021. Dan hasilnya ternyata berbeda-beda. Nah, hasilnya berbeda-beda, hasil prediksinya berbeda-beda. Ini kita bulatkan saja. Oke. Hasil prediksinya berbeda-beda. Nah, sehingga tiga perhitungan dengan tahun yang berbeda mengakibatkan tiga hasil ramalan yang berbeda-beda juga gitu ya. Kalau kita beri angka di belakang koma ini berbeda tuh. Hal ini berarti keakuratan ramalan sangat tergantung pada tahun yang dipilih sesuai tahun perhitungan. Begitu ya teman-teman. Sehingga ada metode lain yang kita bisa gunakan dan metode itu nilai prediksinya itu bisa sama. Begitu ya. Baik, demikian kita lanjutkan ke video selanjutnya.